Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dari kelas manajemen 22A NPM 2241 mata kuliah Statistika Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi ukuran pemusatan data kelompok. Pengertian ukuran pemusatan data kelompok. Ukuran pemusatan data kelompok adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur dan menggambarkan bagaimana data tersebar di sekitar pusat kelompok tertentu. Ini berbeda dari ukuran pemusatan data tunggal yang digunakan untuk data tunggal atau individual. Tujuan utama dari ukuran pemusatan data kelompok adalah untuk menyajikan informasi tentang pusat sebaran data dalam kumpulan data yang berkelompok. Yang pentingnya ukuran pemusatan data kelompok. Dengan menggunakan ukuran pemusatan data kelompok, Anda dapat memahami, menganalisis, dan menyajikan data dengan lebih baik. Mereka membantu dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan bukti, mengidentifikasi tren, dan menjelaskan variabel dalam data. Ini sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk ilmu sosial, bisnis atau ilmu alam, dan ilmu kesehatan, di mana analisis data kelompok sering digunakan untuk membuat keputusan dan kesimpulan. Ukuran pemusatan data tunggal. Yang pertama, mean adalah jumlah dari semua data yang ada, kemudian dibagi dengan jumlah data tersebut. Mean dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Contoh penggunaan mean pada penelitian adalah di mana penelitian menggunakan mean untuk menganalisis hasil tes mahasiswa pada masalah berbasis evaluasi terkait ukuran pemusatan data. Yang kedua, median. Median adalah nilai tengah dari data yang diurutkan. Jika jumlah data ganjil, maka median adalah data pada posisi. Jika jumlah data genap, maka median adalah rata-rata data pada posisi. Contoh penggunaan median pada penelitian adalah di mana penelitian menggunakan median untuk menghitung ukuran linear tubuh dan berat badan ternak babi. Yang ketiga, modus, nilai yang sering muncul. Modus adalah nilai yang paling sering muncul pada data. Jika terdapat dua nilai yang sama-sama sering muncul, maka data tersebut memiliki dua modus. Contoh penggunaan modus pada penelitian adalah di mana peneliti menggunakan modus untuk meningkatkan pemahaman konsep, mengelompokkan benda menurut bentuk, jenis, warna, dan ukuran melalui penerapan strategi bermain dalam mengembangkan kognitif siswa. Kelompok ATK Melati Indah. Ukuran pemusatan data ganda. Ukuran pemusatan data ganda adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi pusat distribusi data yang terbagi menjadi beberapa bagian. Jenis ukuran pemusatan data ganda umumnya melibatkan pembagian data menjadi beberapa kelompok atau kelas. Berikut adalah beberapa contoh ukuran pemusatan data ganda. Yang pertama, kuartil. Kuartil adalah ukuran pemusatan data yang membagi data menjadi 4 kelompok yang sama besar. Terdapat 3 kuartil yang umum digunakan. Kuartil pertama, Q1, adalah atas bawah 25% data. Kuartil kedua, Q2, adalah median atau titik tengah data. Dan kuartil ketiga, Q3, adalah batas bawah 75% data. Yang kedua, desil. Desil adalah ukuran pemusatan data yang membagi data menjadi 10 kelompok yang sama besar. Desil digunakan ketika kita ingin memahami lebih detail sebaran data di antara titik data kritis. Yang ketiga, persentil. Persentil adalah ukuran pemusatan data yang membagi data menjadi 100 kelompok yang sama besar. Ini memungkinkan kita untuk melihat seberapa data dalam tingkat detail yang sangat tinggi.
Ukuran pemusatan data pada data berkelompok. Ukuran pemusatan data pada data berkelompok mengacu pada cara menghitung nilai-nilai pusat dari distribusi data yang telah dikelompokkan atau ditempatkan dalam interval atau kelas. Hal ini sering diperlukan ketika kita bekerja dengan data kontinu yang mencakup rentang nilai yang luas. Berikut adalah beberapa ukuran pemusatan data yang digunakan pada data berkelompok. Rata-rata kelompok adalah nilai tengah dari interval atau kelas. Perhitungan rata-rata berkelompok adalah dengan menjumlahkan produk rata-rata setiap kelompok dengan frekuensi kelompok tersebut, kemudian membaginya dengan jumlah total frekuensi. Yang kedua, median kelompok. Median kelompok adalah nilai yang berada di tengah kelompok dengan frekuensi terbanyak. Untuk menghitung median kelompok, Anda harus menemukan interval yang berisi median dan kemudian menggunakan formula untuk menentukan nilai median dan interval tersebut. Yang ketiga, modus kelompok. Modus kelompok adalah kelas atau interval dengan frekuensi tertinggi. Modus kelompok dapat membantu Anda mengidentifikasi interval atau kelas yang paling umum dan atau dominan dalam distribusi data. Yang keempat, fraktil kelompok. Fraktil kelompok adalah ukuran yang mengidentifikasikan seberapa besar persentase data berada dalam interval tertentu. Ini dapat membantu Anda memiliki sebaran data dalam kelompok data tertentu. Kenapa ukuran pemusatan data penting? Ukuran pemusatan data penting karena yang pertama, memberikan gambaran tentang nilai tengah atau pusat dari suatu kumpulan data. Yang kedua, memudahkan dalam membandingkan dua atau lebih kelompok data. Yang ketiga, memudahkan dalam membuat perkiraan atau prediksi terhadap data yang belum diketahui. Yang keempat, memudahkan dalam mengambil keputusan berdasarkan yang ada. Rumus-rumus ukuran pemusatan data kelompok. Ada beberapa rumus yang digunakan untuk mengukur pemusatan data dalam kelompok, yaitu yang pertama, rata-rata kelompok. Rumusnya adalah rata-rata kelompok di mana F adalah frekuensi kelompok dan X adalah titik tengah kelompok. Median kelompok adalah titik tengah kelompok di mana kumulatif frekuensi melampaui setengah dari total frekuensi. Modus kelompok adalah nilai dengan frekuensi tertinggi dalam kelompok. Rata-rata tertimbang kelompok. Rumusnya adalah rata-rata tertimbang kelompok N Fx. Rata-rata tertimbang kelompok N Fx, di mana F adalah frekuensi kelompok, X adalah titik tengah kelompok, N adalah total frekuensi keseluruhan. Pemilihan rumus yang tepat tergantung pada sifat data yang Anda miliki dan apa yang ingin Anda ukur secara spesifik dalam data berkelompok tersebut. Jika Anda memiliki data kelompok yang lebih rinci, atau mungkin perlu menggunakan rumus lain atau teknik statistik yang lebih canggih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.